semuanya, apa kabar? Wah, setelah kita 6 hari beraktivitas, banyak kegiatan, yang sekolah ada yang les. Aduh, capek. Tapi minggu ini, minggu yang pagi ini, yang cerah ini kita bisa kumpul kembali di ibadah KOG Kids. Wow. Kak Yusuf sebelumnya mau nyapa dulu. Gimana kabar kalian semua? Ya, yang sehat, tangan kanannya ke atas ya, lalu digoyang-goyang gini. Dan yang bersemangat, tangan kirinya diangkat, digoyang-goyang lagi. Dan yang terakhir, yang bersuka cita, badannya yang digoyang-goyang. Wow, puji Tuhan, kita harus terus bersyukur buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus benar-benar baik buat kita. Oke, kalian siap untuk beribadah? Sebelumnya, Kak Yusuf mau ngingatin kembali aturan ibadah di KOG Kids. Yang pertama, kalian harus mandi dan berpakaian yang rapi. Sebentar. Waduh, Kak Yusuf belum mandi sama belum pakai baju yang rapi. Tenang, Kak Yusuf dalam 1 detik sudah langsung berganti. Nah, cepet kan? Kak Yusuf sudah mandi, sudah pakai pakaian yang rapi, sudah wangi. Lalu aturan yang kedua, siapkan Alkitab dan buku catatan kalian. Dan yang terakhir, carilah tempat yang nyaman dan aman untuk kita beribadah. Oke, saatnya mari kita beribadah. Let's go. Shalom teman-teman. Wah, Kak Vio, gimana nih kabarnya? Luar biasa dong. Wah, luar biasa banget nih. Karena Kak Vio luar biasa, pasti teman-teman juga lebih luar biasa. Yes. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Semuanya bangkit berdiri ya, kita sama-sama bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan ya teman-teman.
Dan biarlah apa yang kita dengar itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, Kau baik Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Yuk teman-teman, sekarang kita mau berdoa. Terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Kau yang berbicara kepada setiap kami, Engkau yang buka setiap hati kami, telinga kami. Biarlah kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kau yang memimpin kami, sehingga kami boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kak Sinung. Dan saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini ya. Teman-teman, Kak Sinung mau tanya, siapa yang tidak pernah sakit hati? Siapa yang tidak pernah disakiti temannya? Tidak pernah disakiti orang tuanya? Pernah disakiti kakak atau adiknya? Pernah? Ada? Iya. Kak Sinung percaya sebagian besar dari kita, mungkin bahkan semuanya pernah sakit hati dengan orang-orang sekitar kita. Siapapun itu. Dan apa respon kita? Oh, ada yang merasa, aduh, anak ini tuh menjengkelkan, aku pasti balas.
awas ya, suatu saat nanti kalau ketemu dia sendirian, gitu. Ya, atau mungkin jengkel sama papa mama, banting pintu, masuk kamar, diketok-ketok nggak mau buka. Aku maunya seperti ini, marah. Ya. Kadang kita responnya apa? Ingin membalas, teman-teman. Bahkan membalas yang lebih lagi. Oh, kalau ini cuma mencubit, tak pukul kalau ketemu gitu ya. Kita sakit hati, respon kita ini sakit hati. Nah, pagi hari ini kita mau belajar, benar nggak sih sikap seperti itu? Ya, pagi hari ini teman-teman kita mau belajar dari satu tokoh yang disakiti luar biasa. Ya, mungkin selayaknya, mungkin orang ini membalas dendam dengan pokoknya dengan segala cara, pokoknya harus dibalas gitu. Tetapi kita mau belajar pagi hari ini. Ya, bacaan kita diambil dari Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Ya, bacaan kita diambil dari Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Di situ bercerita tentang siapa? Teman-teman, tentang Yusuf yang bertemu dengan kakak-kakaknya. Cerita-cerita kemarin mungkin teman-teman pernah dengar, Yusuf dibuang sama kakak-kakaknya karena kakak-kakaknya iri. Oh, kakaknya ini jahat banget, kakaknya jahat banget. Kalau bisa Yusuf dibunuh aja. Tetapi untung ada kakaknya yang baik, jangan dibunuh, masukkan ke sumur aja. Yusuf dijual. Dan singkat cerita, Yusuf akhirnya berkuasa di Mesir, menjadi orang nomor 2 di Mesir yang paling berkuasa. Dan saat itu kakak-kakaknya serta ayahnya mengalami kelaparan di tanah Kanaan, sementara Yusuf ada di Mesir. Kemudian kakak-kakaknya nih datang ke Mesir. Kakak-kakaknya tidak tahu kalau Yusuf itu masih hidup. Dan kakak-kakaknya tidak tahu kalau Yusuf itu menjadi penguasa di Mesir. Kakak-kakaknya datang disuruh oleh ayahnya, bersepuluh mereka datang. Ya, kalau teman-teman ingat cerita ini, Yusuf pernah bermimpi bahwa kakak-kakaknya ini sujud menyembah kepada Yusuf. Dan pada saat itu, saat mereka mau membeli makanan, membeli bahan makanan, kakak-kakaknya ini sujud menyembah pada Yusuf. Yusuf ingat sekali. Dan Yusuf tahu itu kakak-kakaknya yang dulu menyakiti dia. Apa yang dilakukan Yusuf? Waktu kakak-kakaknya sujud, kemudian Yusuf berusaha ngambil pemukul gitu, kemudian dipukul. Atau menyuruh anak buahnya untuk menangkap kemudian menyiksa? Tidak, teman-teman. Saat itu memang Yusuf pura-pura begini, kamu mata-mata ya? Saat kakak-kakaknya sudah, kamu mata-mata ya? Kakak-kakaknya bilang, oh bukan. Pada saat itu kakak-kakaknya tidak mengenali bahwa yang di depannya adalah Yusuf. Tapi Yusuf benar-benar tahu itu kakak-kakaknya. Seolah-olah mereka dianggap bersalah, kemudian mereka dimasukkan ke dalam penjara, tetapi tidak diapa-apakan. Mereka dikasih makan yang enak-enak. Yusuf membalas dengan belas kasihnya. Bahkan setelah 3 hari, lihat ini teman-teman. Kakak-kakaknya disuruh pulang, kalau tadi disuruh membeli bahan makanan, pada saat itu kakak-kakaknya dikasih semua bahan makanan yang dia butuhkan, plus uang yang seharusnya untuk membeli, harusnya diberikan kepada Yusuf, dikembalikan ke dalam kantong itu. Plus ditambahi lagi, ya, bekal selama dalam perjalanan. Kakak-kakaknya di tengah jalan mereka bingung, bagaimana mungkin ini uangnya bisa kembali penuh dengan bahan makanan dan uangnya masih utuh. Gimana ini? Mereka bingung. Itulah dahsyatnya kasih pengampunan Yusuf. Pada saat Yusuf melihat kakak-kakaknya, pada saat Yusuf memungkinkan untuk membalas kakak-kakaknya, dengan kuasanya dia di Mesir, dia bisa melakukan banyak hal. Tapi hari itu Yusuf menangis waktu melihat kakak-kakaknya datang. Belas kasihnya turun dan dia tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya. Tetapi dia membalas apa yang dulu kakak-kakaknya lakukan yang begitu jahat dengan kebaikan yang berlimpah-limpah. Iya, kakaknya dikasih banyak hal,
kasih banyak hal. Sehingga kakak-kakaknya sampai nggak ngerti bagaimana ini mungkin terjadi. Oh, luar biasa. Teman-teman, Yusuf ini bisa mengalahkan sakit hatinya dengan segala kebaikan. Kita belajar apa pagi hari ini, teman-teman? Ya, teman-teman, satu hal, Yusuf mengalahkan sakit hatinya. Dia tidak melihat dirinya, tapi dia melihat bagaimana kasih Tuhan bisa mengampuni. Maka dia bisa mengampuni. Dan yang kedua, Yusuf membuktikan bahwa tidak selalu namanya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Dan saat itu, Yusuf memberi yang terbaik bagi Tuhan. Apa? Kasih. Kasih yang bisa dibuktikan bahwa kasih itu nyata untuk diberikan. Yusuf tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya dengan kejahatan juga. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa seperti Yusuf? Apakah kita bisa belajar bahwa kejahatan tidak harus dibalas kejahatan, tapi kejahatan harus dikalahkan dengan kebaikan? Yusuf melakukannya dengan baik. Firman Tuhan mencatat. Dan tantangan buat kita, teman-teman semua yang ada di rumah, sudahkah kita ini melepaskan rasa sakit hati kita kepada teman-teman kita, kepada orang-orang sekitar kita, mengampuni mereka yang menyakiti kita? Apakah sudah kita balas dengan segala kebaikan seperti Yesus sudah mengampuni kita? Apakah kita masih dendam sama teman-teman kita? Apakah kita masih ingin membalas? Oh, anak ini ya, awas ya Kak ketemu. Waktu teman-teman dengar cerita ini, apa yang menjadi kesimpulan teman-teman? Hari ini, mari kita belajar mengampuni, jangan sakit hati, dan kita membuktikan bahwa kejahatan ya bisa dikalahkan dengan kebaikan. Yusuf sudah membuktikan. Begitu teman-teman, dan kita mau baca ayat hafalan kita pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 21. Sekali lagi, Roma 12 ayat 21. Bunyinya begini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kak Sino ulangi lagi, Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, Kak Sinung berharap bahwa ini bisa memberkati kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami sudah belajar, kami sudah mendengar tentang firman-Mu, bagaimana kami harus bisa mengampuni. Kami harus membuang sakit hati kami. Apapun yang kami terima, apapun yang boleh kami rasakan, siapapun yang boleh menyakiti kami, siapapun yang boleh membuat kami sakit hati. Di pagi hari ini kami mau menyatakan iman kami, menyatakan hati kami bahwa kami mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, seperti Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar. Selebihnya Roh Kudus, Engkau yang bekerja, Engkau yang membuat firman ini hidup di dalam hidup kami dan kami bisa menghidupinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa. Puji-pujiannya, firman yang disampaikan benar-benar sangat memberkati kita semua ya. Wah, puji Tuhan, haleluya. Nah, saatnya kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Nah, buat teman-teman yang akan memberikan bisa melalui QRIS dan rekening yang ada di bawah ini. Baiklah, akhirnya sudah ibadah KOG Kids kita pagi ini. Kami ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dan terus bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati.